Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firza Imam, salah satu asisten yang ada di Praktikum Fisika Listrik. Di sini saya Firza akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu tentang dasar kapasitor. Sebelum kita mensimulasikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tentang definisi kapasitor, kemudian cara kerja atau prinsip kerja dari kapasitor, dan rumus-rumusnya. Ini langsung saja tentang apa itu kapasitor. Kapasitor yaitu salah satu jenis komponen elektronika dalam kategori pasif yang paling dasar. Jadi di dalam elektronika ada komponen yang berkategori pasif dan aktif. Nah, kapasitor sendiri merupakan salah satu komponen dalam kategori pasif. Dan komponen elektronika ini paling sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Komponen ini juga sering disebut juga dengan kondensator, yang berarti dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tidak lama atau sementara, sehingga dapat digunakan sebagai filter dalam pencatu daya atau power supply. Ya, jadi untuk fungsi dari kapasitor salah satunya yaitu menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara yang digunakan di dalam filter atau penyaring dalam pencatu daya atau power supply. Fungsi lain dari kapasitor yaitu juga bisa sebagai kopling dan ada fungsi-fungsi lain juga. Untuk sementara ini mungkin kapasitor fungsinya yaitu sebagai menyimpan muatan listrik. Lalu struktur dasar dari kapasitor. Kapasitor pada dasarnya terdiri dari dua keping pelat paralel yang dipisahkan oleh tempat non-konduktif atau isolatif. Tempat atau daerah non-konduktor ini biasanya dapat menggunakan bahan yang pada dasarnya disebut dengan bahan dielektrik. Nah, apa itu bahan dielektrik? Jadi, bahan dielektrik yaitu sejenis bahan yang bersifat isolator atau tidak menghantarkan muatan listrik yang dapat dipolarisasikan, yang salah satu caranya yaitu ditempatkannya ke dalam sebuah medan listrik. Nah, bila bahan dielektrik ini ditempatkan pada medan listrik, maka muatan listrik tidak mengalir melalui bahan dielektrik tersebut, seperti halnya bahan yang bersifat konduktor. Namun di sini pada dasarnya hanya sedikit bergeser. Nah, oleh karena itu disebut dengan polarisasi dielektrik. Nah, bahan dielektrik sendiri pada kapasitor bisa menggunakan film plastik, kertas, kaca, mika, udara, dan keramik. Sementara pada pelat yang digunakan pada kapasitor bisa menggunakan bahan dari aluminium, yaitu berupa cakram aluminium, aluminium foil, ataupun lapisan tipis yang berbahan logam yang dapat dipasangkan secara berlawanan sisi dengan bahan dielektrik yang padat. Pada lapisan konduktor dielektrik, konduktor pada dasarnya digulung menjadi bentuk silinder ataupun dalam bentuk yang dibiarkan rata. Lalu ini ada gambaran dari struktur dasar dari kapasitor atau konstruksi dari kapasitor. Nah, di sini bisa dilihat untuk kapasitor dengan dua pelat keping. Di sini ada dua pelat keping. Di antara dua pelat keping tersebut dilapisi dengan bahan dielektrik atau dielectric layer. Nah, salah satu contoh kapasitor yang menggunakan kapasitor prinsip dua plat ini yaitu ada kapasitor keramik seperti yang ada di gambar yang kanan ini. Kemudian kapasitor gulungan foil
terdapat 4 lapisan, yaitu 2 diantaranya lapisan foil dan 2 diantaranya lagi yaitu lapisan dielektrik. Sebagai contohnya yaitu ada kapasitor elektrolit seperti pada gambar di samping. Lalu prinsip kerja kapasitor. Jadi di sini ada 2 plat sejajar yang ada jarak tidak bersinggungan, lalu dihubungkan dengan baterai. Nah, baterai di sini sebagai sumber tegangan DC. Baterai ada terminal negatif. Nah, terminal negatif ini mendorong elektron menuju ke kedua plat tersebut. Nah, di antara kedua plat tersebut akan timbul medan listrik, dan di antara dua plat tersebut dilapisi dengan bahan dielektrik. Contohnya seperti tadi mika, kemudian kertas dan sebagainya. Nah, kemudian keluar dari kedua plat ini elektron akan ditarik oleh terminal positif. Jadi di dalam hal ini untuk arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bila ada perbedaan muatan di antara kedua plat ini, maka akan terjadi percikan yang dapat melompati celah di antara kedua plat tersebut. Nah, untuk meningkatkan jumlah muatan yang ada pada plat, maka adanya sebuah bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini berfungsi sebagai penghalang percikan yang fungsinya dapat meningkatkan kapasitas muatan pada kapasitor. Nah, nilai dari kapasitansi atau kapasitas kapasitor itu sendiri bergantung pada bahan dielektrik salah satunya. Jika konstanta bahan dielektrik ini bernilai besar, maka nilai kapasitansinya juga akan besar. Nah, ada faktor lain juga yang mempengaruhi nilai kapasitansi, yaitu luas dari plat dan jarak di antara dua plat. Jika semakin besar luas plat, maka akan semakin besar pula nilai kapasitansinya. Jadi berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat dengan nilai kapasitansi. Jika jarak di antara dua plat semakin besar atau semakin panjang, maka akan semakin kecil nilai kapasitansinya. Nah, oleh karena itu didapatkan atau turunlah suatu rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu C sama dengan epsilon dikali A per D, di mana C ini merupakan nilai kapasitas kapasitor atau kapasitansi, yang satuannya yaitu farad. Kemudian epsilon ini permisivitas bahan dielektrik. Ada juga yang menggunakan epsilon 0, berarti permisivitas dalam ruang hampa. Kalau dalam hal ini permisivitas yang menggunakan bahan dielektrik. Kemudian untuk satuan dari permisivitas yaitu coulomb per newton meter persegi. Lalu A yaitu luas dari plat tersebut yang satuannya meter persegi, dan D yaitu jarak antara dua plat yang satuannya meter. Nah, kemudian jika kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, besar energi atau W yang tersimpan dalam kapasitor tersebut, maka dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per C.
di mana Q ini muatan listrik, kemudian C yaitu nilai kapasitansi. Atau juga bisa menggunakan setengah dikali Q dikali V, atau juga bisa menggunakan setengah dikali C dikali V kuadrat. Ya, kemudian kita langsung saja ke langkah-langkah praktikum. Jadi yang pertama, buka file animasi interaktif, yaitu tentang dasar kapasitor yang berekstensi HTML dari media praktikum yang sudah dibagikan oleh asisten. Kemudian setelah itu akan muncul dua menu. Pilih kapasitansi untuk memahami hubungan antara keping dan antara jarak keping dan luas keping dengan nilai kapasitas kapasitor. Dan bisa pilih like bulb untuk memahami prinsip dari penyimpanan kapasitor. Kemudian ikuti perintah yang ada pada modul dan lengkapilah tabelnya. Kita langsung saja ke simulasi. Itu langkah pertama, yaitu kita masuk dulu ke file tadi. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama kita pilih kapasitansi. Lalu untuk percobaan yang pertama, yaitu mengubah nilai luas keping itu dari 100 mm kuadrat, 150 mm kuadrat sampai 400 mm kuadrat. Dan catat nilai kapasitansi pada setiap luas keping tersebut. Jarak antar kepingnya yaitu digit akhir NIM mm. Nah, sebelum kita simulasi mungkin kita mengenal dulu. Di sini ada beberapa tools. Ada baterai di sini dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian ada dua plat. Ini juga ada tools lain. Ada juga alat voltmeter untuk menghitung tegangan. Oke, langsung saja untuk percobaan yang pertama. Di sini untuk jarak antar kepingnya menggunakan NIM teman-teman. Jadi digit akhir teman-teman. Misalnya saya pakai NIM 7, berarti digit akhirnya yaitu 7 mm. Dan perkecualian jika NIM akhirnya yaitu 0 dan 1, maka jarak antar kepingnya 10 mm. Jadi untuk percobaan yang pertama, misalkan di sini untuk luasnya 100 mm persegi. Kemudian untuk digit akhir NIM saya memakai 7 mm. Nah, untuk mengetahui nilai tegangan yang ada di plat, bisa menggunakan voltmeter. Untuk probe yang berwarna merah bisa dihubungkan dengan kabel yang ini yang terhubung dengan terminal positif dengan baterai. Kemudian untuk yang probe negatif bisa dihubungkan dengan terminal yang ada di negatif baterai. Nah, jika sudah setara 1,5 volt, bisa dicatat untuk nilai kapasitansinya yaitu 0,13 picofarad. Nah, nanti bisa langsung dimasukkan nilai kapasitas kapasitor yaitu 0,13. Satuannya picofarad, jangan lupa. Kemudian di sini untuk permisivitas bisa dihitung secara manual.
Misalnya untuk nilai kapasitas kapasitor tadi 0,13, kemudian luas kepingnya 100 mm persegi dan jaraknya yaitu 7 mm. Nanti bisa dihitung di sini. Berarti C dikali D per A. Nanti akan ada hasilnya untuk nilai dari permisivitas tersebut. Nah, nanti bisa dicatat di tabel ini. Kemudian bisa dilanjut sampai luas kepingnya 400 mm persegi. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu menggunakan luas keping dengan 2A0 mm persegi. A ini menggunakan digit akhir dari NIM teman-teman. Saya restart lagi, ulangi. Di sini misalnya saya ingin mensimulasikan untuk percobaan yang kedua untuk tabel yang pertama yaitu dengan jarak keping 2 mm. Kemudian untuk luas kepingnya misalnya 200 mm persegi. Jika sudah sesuai bisa dihitung nilai, bisa dicatat untuk kapasitansinya yang ada di sini, di atas ini, kemudian dilengkapi tabelnya yang ada di sini. Kemudian untuk permisivitasnya sama, bisa dihitung dengan manual. Kemudian ada tugas juga, ada 4 tugas di sini. Yang pertama yaitu membuat grafik hubungan antara nilai kapasitas kapasitor dengan luas keping menggunakan kertas milimeter blok dan dianalisa dari grafik tersebut. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu dari berdasar tabel percobaan yang kedua bisa digambarkan grafik hubungan antara nilai kapasitas kapasitor dengan jarak antar keping pada kertas milimeter blok dan analisalah dari grafik tersebut. Kemudian untuk yang ketiga ini teman-teman bisa mensimulasikan untuk menu yang light bulb. Nah, di sini teman-teman bisa simulasi, dianalisa, kemudian kenapa bila dihubungkan dengan lampu kok hasilnya seperti itu, kenapa jika tidak dihubungkan dengan lampu atau tidak dihubungkan dengan apa-apa hasilnya seperti itu. Ini bisa dianalisa dan ditulis pada tugas. Kemudian untuk soal nomor yang 4 yaitu ada perhitungan, nanti bisa dihitung secara manual. Kemudian ada kesimpulan. Lalu langsung saja ke format. Seperti biasa di pojok kanan atas ada tanda tangan, kemudian nama jangan lupa, lalu modul keberapa, judulnya apa, kemudian praktikum fisika listrik, lalu identitas teman-teman yaitu nama, NIM kelas, dan tanggal praktikum. Lalu A, tujuan, berisi tujuan dari praktikum modul, bisa diisi yang ada atau ya, sesuai dengan yang ada di modul atau bisa teman-teman bisa mencari sendiri. Kemudian B, alat dan bahan bisa diisi. C, dasar teori bisa diambil dari modul atau teman-teman bisa mencari di referensi yang ada di website juga bisa ataupun yang lain. Kemudian D, hasil percobaan. Percobaan pertama berisi screenshot simulasi, nanti tiap percobaan nanti di screenshot sampai habis sesuai dengan jumlah dari percobaannya.
Kemudian tabel hasil simulasi tadi yang ada di modul. Berarti ini untuk tabel percobaan yang pertama, kemudian ini untuk tabel percobaan yang kedua. Kemudian analisa, ada percobaan pertama dan percobaan yang kedua. Bahan analisa ini ditulis secara bentuk deskripsi, bukan per poin. Kemudian tugas tadi ada 4 yang sudah ada di modul. Kemudian yang G yaitu kesimpulan, berisi kesimpulan dari praktikum yang ditulis dalam bentuk paragraf. Mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang sekiranya kurang dimengerti oleh teman-teman. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.